Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum, kumaha damang guys, sampurasun, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, ada satu pertanyaan nih buat kawan-kawan semua. Kenapa bahasa Melayu tidak bisa jadi seperti bahasa Indonesia? Jadi hari ini kita akan nonton satu video yang membahaskan tentang ini. Dan ini satu topik yang bagi saya menarik gitu untuk menambah pengetahuan. Jadi kita akan sama-sama nonton. Sebelum itu guys, buat kalian yang belum bergabung bersama channel kecil saya ini, silahkan bergabung bersama channel saya. Moga-moga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang waktu guys, sama-sama kita nonton isi kandungan video ini satu dong. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? No. Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Guys, macam mana tuh? Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng gue Asep kembali. Beberapa hari ini ramai di media sosial, bahkan juga di media mainstream seperti televisi dan juga media online. Apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang lebih pantas digunakan sebagai bahasa resmi di ASEAN? Pernyataan pertama itu keluar dari Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, yang menyampaikan keinginannya terkait bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antar kedua negara saat lawatan Perdana Menteri Malaysia tersebut ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dato' Sri Yaakob ini juga berkeinginan gitu ya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, bahasa resmi pergaulan di ASEAN. Nah, tentu ini mengundang perdebatan ya, terutama bagi kalangan kita teman-teman di Indonesia. Sementara itu, Mendikbudristek Dikti Nadiem Anwar Makarim menolak usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut. Oke. Alasannya karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak ya untuk dikedepankan gitu dengan mempertimbangkan secara historis, hukum dan linguistik. Ya, oleh karena itu usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut perlu dikaji atau dibahas lebih lanjut di tataran regional. Nah, kalau saya suruh milih, jelas ya, saya seperti yang Mas Menteri bilang, saya mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Nasionalisme saya mendidih. Dalam catatan sejarah bangsa kita, memang bahasa Indonesia pertama kali muncul dan secara resmi ya gitu, dan diperkenalkan kepada dunia ya, internasional, kepada seluruh Hindia Belanda saat para pemuda Bumi Putra ya, menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua ya, yang menghasilkan deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda saat itu mereka berkomitmen menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka saat itulah bahasa Indonesia pertama kali dimunculkan ke dunia, diperkenalkan 1928. Dan disepakati sebagai bahasa persatuan antar bangsa yang ada di Hindia Belanda. Gitu ya. Nah, jika ditelusuri lebih mendalam, saya kira memang posisi letak kepulauan Indonesia ya, atau kepulauan Nusantara masa itu yang saat ini sebagian besar wilayahnya menjadi wilayah Indonesia sebenarnya merupakan jalur perdagangan rempah dunia. Maka pulau-pulau yang ada di Nusantara saat itu banyak disenggahi berbagai bangsa, baik dari benua Eropa ya, dari benua Asia, dan saya kira yang lebih tua dari itu, bahkan kurang lebih sejak 70.000 tahun yang lalu, adalah bangsa-bangsa yang ada di Afrika. Nah, saya kira kita juga perlu jujur mengakui bahwa memang bahasa Melayu pernah menjadi bahasa pengantar atau lingua franca di berbagai pelabuhan
di Sumatera dan Jawa sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun silam. Nah, oleh sebab itu kita juga bisa melihat dalam berbagai peninggalan-peninggalan tertua bangsa kita, terutama di Pulau Sumatera dan Jawa, yang tercatat dalam batu prasasti juga banyak menggunakan Sangsekerta, bahasa Melayu kuno, ya bahasa Jawa kuno, bahasa Tionghoa, bahasa Belanda, dan bahasa yang lainnya. Menurut Benedict Anderson, sejarawan Amerika, bangsa Indonesia adalah suatu cita-cita, ya, seperti yang disampaikan oleh para pemuda di tahun 1928, mereka menyampaikan bahwa Indonesia adalah mimpi besar, Indonesia adalah mimpi bersama. Jadi suatu cita-cita, suatu mimpi bersama. Maka anak-anak muda bangsa kita kemudian menciptakan pertama kali istilah bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sejak tahun 1928 itu. Jadi benar ya, menurut Prof. Abdul Muati, seperti yang teman-teman tonton tadi dalam video pertama, bahwa bahasa Indonesia sebenarnya berisi sebagian kecilnya adalah bahasa Melayu, gitu ya, yang dipergunakan oleh teman-teman di bagian barat Indonesia. Walaupun tentu bangsa Aceh ya dan bangsa yang lainnya tidak akan mengakui ya, karena mereka tidak memiliki bahasa Melayu, mereka punya bahasanya sendiri. Bangsa-bangsa seperti bangsa Jawa, bangsa Sunda, dan bangsa-bangsa lain yang ada di Indonesia, terutama di bagian timur, itu menggunakan bahasanya masing-masing. Maka menurut Prof. Abdul Muati, bahasa Indonesia berisi sebagian kecil bahasa Melayu, sisanya ya sebagian besar adalah bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Bayangkan teman-teman, dari 1334 etnis dan subetnis, kita memiliki 650 bahasa daerah. Betul. Ya, maka bahasa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai bahasa-bahasa yang ada di Nusantara, termasuk Melayu, gabungan ya, dan bahasa berbagai Indonesia bahasa yang dari berbagai bangsa yang ada seperti Prancis, ya, Inggris, Spanyol, Portugis, Tionghoa, Arab, dan lain-lain. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, saat ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. 47. Nah, oleh karenanya kita perlu berbangga hati, ya. Bahkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan di 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan ya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh teman-teman para pegiat bahasa asing, pemerintah, dan juga bahkan lembaga-lembaga lain di seluruh dunia. Jadi itu salah satu juga kebanggaan kita. Nah, selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan teman-teman di banyak kampus di seluruh dunia, terutama di Eropa, di Amerika Serikat, dan juga di Australia. Menjadi mata kuliah yang penting ya di perguruan tinggi terkemuka itu, termasuk juga beberapa perguruan tinggi di Asia. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia itu, maka sepantasnya lah bahasa kita duduk di posisi terdepan ya, dengan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Nah, menurut kalian, kalau ditanya apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang lebih pantas dijadikan bahasa resmi ASEAN? Ya silakan tulis di kolom komentar. Yuk, kita utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita lestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu kita, dan kuasai bahasa asing untuk pergaulan internasional. Mari kita perjuangkan dan kedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di kancah ASEAN. Yuk, bisa yuk! Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Jadi perbandingan daripada dua bahasa ini, kalau kita kembali untuk melihat secara detail sejarah terciptanya bahasa Indonesia ini apabila berlaku Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana semua pemuda Indonesia bersetuju ataupun bersepakat untuk menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan saya rasa memang lebih, saya bukan bias ataupun saya bukan memihak, tapi kalau menurut pandangan dan penelitian pribadi saya, bahasa Indonesia ini kan memang lebih banyak digunakan dan lebih banyak dibanggakan oleh orang Indonesia sendiri guys. Bukti dia banyak orang-orang luar yang suka dan ketarik
mau belajar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini sudah bahasa Melayu modern guys, di mana dia sudah bergabung dengan bahasa Inggris. Jadi jarang, bukan tiada, tapi jarang kita bisa dengar kalau orang Melayu dia bisa bertutur bahasa Melayu 100%, pasti akan ada campuran daripada bahasa Inggris. Jadi di sana sudah ada terlihat dia punya kelemahan. Tapi kalau bahasa Indonesia, kebanyakan bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia yang saya lihat mulai dari konten, mulai daripada reality vlog begitu, mereka menggunakan bahasa Indonesia itu kan ikhlas menggunakan. Jadi lebih banyak, lebih meluas dia punya sebaran bahasa Indonesia itu. Bukti dia macam dalam video tadi, sebanyak 48 buah negara yang menggunakan ataupun mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaraan. Satu lagi, Indonesia adalah sebuah negara yang besar guys, cukup besar, mempunyai penduduk yang sangat ramai, berjuta guys. Jadi pengguna di sini saja kita sudah bisa lihat penggunaan bahasa Indonesia itu seperti apa, dan bayangkan berapa tersebarnya bahasa Indonesia itu. Bukti dia sekarang monopoli bahasa Indonesia ini semakin luas guys, meluas, semakin meluas, dan ini bukan satu perkara yang buruk. Dan kalau mau dijadikan bahasa ASEAN, pastilah bahasa yang lebih banyak petutur dia yang akan digunakan, dan dalam case ini atau dalam kasus ini bahasa Indonesia itu kalau menurut pendapat saya pribadi ikhlas. Bukan saya bias, bukan sebab saya buat konten Indonesia baru saya cakap begini, tapi ini adalah pendapat pribadi saya. Kalau di Malaysia mungkin mempunyai penduduk yang lebih ramai dan lebih banyak yang melestarikan bahasa Melayu, mungkin bisa diangkat. Tapi di Malaysia sendiri banyak orang-orang Melayu dia yang lebih berbahasa Inggris daripada berbahasa Melayu guys. Itu adalah fakta, dan kalau ada yang berani sangkal apa yang saya katakan ini, sila komen di ruang komentar di bawah. Tapi apa yang terjadi sekarang di media sosial, di dunia nyata, di Malaysia ini, kebanyakan orang yang menggunakan bahasa Melayu sudah bercampur. Tetapi di Indonesia masih asli menggunakan bahasa Indonesia guys. Itu menurut pendapat saya pribadi guys. Jadi pendapat kalian bagaimana guys? Kalau diberikan pilihan antara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa ASEAN, mana yang kalian pilih? Sila komen di ruang komentar di bawah. Dan bagi sebab guys, bagi sebab kenapa harus menggunakan bahasa yang kalian pilih itu untuk dijadikan bahasa ASEAN. Oke guys, jadi sampai di sini video saya pada kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Insya Allah guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan kalau ada yang kalian tidak setuju, mohon maaf. Dan mohon koreksi juga kalau ada kalian mau koreksi apa yang saya tersilap. Dan sampai di sini saja, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.